Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Romance of Condor Heroes. Drama ini merupakan remake dari sebuah film yang berjudul The Legend of Condor Heroes. Remake merupakan film lama yang diperbarui menjadi baru, ya seperti itulah. Dari segi cerita hampir sama, namun dari segi pemain dan visual efek yang sudah berbeda mengikuti perkembangan zaman. The Romance of Condor Heroes menceritakan sebuah perjalanan seorang pria yang bernama Yoko. Untuk pecinta The Legend of Condor Heroes pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Yoko. Yoko berusaha untuk menemukan siapa yang membunuh ayah kandungnya. Dalam perjalanannya itu, ia pun banyak sekali bertemu dengan beberapa guru besar yang membuatnya sedari kecil sudah memiliki ilmu bela diri yang begitu kuat. Saat beranjak dewasa, ia bertemu dengan seorang wanita yang ia panggil dengan sebutan Bibi, yang bernama Bibi Lung. Mulai dari sinilah, hubungan mereka sebagai guru dan murid berubah menjadi kisah cinta, yang dipenuhi masalah demi masalah kehidupan. Oke, daripada penasaran dengan alur ceritanya, maka dari itu, simak terus video ini sampai habis, and welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita akan dibawa ke sebuah tempat yang bernama Sekte Makam Kuno. Lee Mocho, salah satu murid di perguruan sekte tersebut, mencoba berencana kabur dari Sekte Makam Kuno untuk mencari kehidupan baru di luar sana. Ia pun mengelabuhi Nenek Sun dengan berpura-pura sakit. Nenek Sun memintanya untuk beristirahat selama 3 bulan di dalam kamar. Adik seperguruannya yang bernama Lung mengetahui niat kakak seperguruannya, namun ia memilih diam dan tidak berkata apa-apa. Kalian harus ingat, Lung ini akan menjadi pemeran utama di kedepannya. Lee Mocho secara diam-diam keluar dari lubang rahasia di kamarnya dan meninggalkan Lung sendirian. Baru saja ia turun gunung, ia sudah membuat masalah dengan membocorkan trik para pedagang yang terlihat memasukkan tangannya ke dalam minyak panas. Semua warga memberikan uang karena dianggap manusia kebal. Lee Mocho dengan santainya menunjukkan kalau semuanya itu adalah palsu. Di dalam wadah tersebut hanya sedikit minyak makan, dan di atas minyak makan ada cuka yang begitu banyak. Meskipun dimasak begitu lama, tangan mereka tidak akan kepanasan. Ia pun membuktikan hal tersebut. Sontak, semua warga mengetahui trik para pedagang tadi. Karena kesal, para pedagang pun hendak membunuhnya. Namun karena Lee Mocho begitu sangat kuat, ia pun mengalahkan mereka semua dengan jarum es beracun. Tidak hanya itu, ia juga tanpa segan-segan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, beberapa pedagang melihat sahabat mereka telah tewas terbunuh. Karena dendam, semua pedagang bersama-sama mengejarnya untuk membalaskan dendam. Namun siapa sangka, Lee Mocho memiliki hati yang sangat dingin, yang tanpa segan membunuh musuhnya tanpa berbelas kasihan. Singkatnya, para pedagang yang selamat menemui seseorang yang bernama Lu Zan. Lu Zan digambarkan sebagai orang yang tidak pandai bela diri, namun ia orang yang cerdik dan pintar dalam menghadapi musuh, menggunakan alat-alat senjata ciptaannya. Dari diskusi itu, mereka semua pun berencana menjebak Lee Mocho untuk dibunuh, menggunakan alat senjata hasil ciptaan Lu Zan. Misi pun mulai dilaksanakan. Lu Zan berpura-pura melewati jalan yang sama dengan Lee Mocho yang seakan-akan mereka tidak sengaja bertemu. Lalu pasukan dari pedagang mencoba menghadang jalan mereka untuk membunuh Lee Mocho.
Lu Zhan mencoba menghadang pasukan tersebut dengan mengatakan kalau Li Mocho adalah istrinya. Ia pun langsung menciumnya di sana. Li Mocho menjadi kesal karena itu adalah ciuman pertamanya. Kekesalannya itu ia lampiaskan kepada pasukan pedagang di sana dan membunuhnya. Li Mocho memaafkannya karena tadi Lu Zhan mencoba membantunya. Dari sinilah mereka berdua mulai dekat satu sama lain. Dan semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Lu Zhan. Saat malam harinya, Lu Zhan membawanya ke pasar untuk mencuri makanan. Setelah makanan didapatkan, mereka pun kabur dari sana. Siapa sangka Li Mocho menjadi senang atas apa yang telah mereka lakukan tadi. Mulai dari sinilah Li Mocho menyukainya dan akan ikut bersama Lu Zhan kemanapun ia pergi. Lu Zhan lalu memanfaatkan semuanya itu untuk membawanya ke dalam festival lampion. Yang dimana di festival lampion itu Lu Zhan bersama kelompok pedagang sudah mempersiapkan jebakan untuk membunuh Li Mocho. Namun sesaat Lu Zhan berubah pikiran dan tidak jadi untuk menjebaknya. Ia juga membawanya kabur dari festival tersebut. Para pedagang sesaat memandang Lu Zhan dengan tatapan sinis. Di dekat dermaga, Lu Zhan menceritakan semua misinya bersama para pedagang tadi. Alasan ia tidak jadi menjebak Li Mocho karena ia menganggap Li Mocho sebenarnya tidaklah jahat. Tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang. Li Mocho hanya bisa bersedih dengan semuanya ini. Ia pun tidak membunuhnya, melainkan memberikan sebuah bunga untuk kenang-kenangan kalau mereka pernah saling bertemu. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, Lu Zhan digantung oleh para pedagang karena dianggap pengkhianat. Di saat ia hendak dibunuh, Li Mocho datang ke sana untuk menyelamatkannya. Namun naas, mereka berdua justru jatuh ke jurang. Untung saja mereka berdua berhasil selamat. Li Mocho berkata kalau ia sangat mencintainya, maka dari itu ia pun kembali. Lu Zhan yang juga menyukainya membuat mereka sepakat untuk segera menikah. Di sini Lu Zhan memintanya untuk berjanji agar berhenti membunuh lagi. Li Mocho pun berjanji untuk berhenti membunuh. Lalu mereka yang baru saja kembali ke rumah dikejutkan oleh para pedagang yang langsung menyerang mereka. Li Mocho yang merasa terancam membunuh salah satu dari pedagang itu dan meminta mereka untuk berhenti mengganggunya. Para pedagang yang ketakutan segera pergi dari sana. Lu Zhan memarahinya karena tadi ia berjanji tidak akan membunuh lagi. Li Mocho menjawab ia memang sudah berjanji, namun ia tetap akan membunuh siapapun yang mencoba untuk mengganggu mereka. Karena Lu Zhan tidak memiliki ilmu bela diri, maka dari itu Li Mocho akan mengajarinya ilmu bela diri. Di lain sisi, terdapat seseorang yang ahli bela diri yang bernama Santong. Ia pun diserang oleh beberapa musuh di dalam dunia bela diri. Karena ia jago, dengan mudahnya ia menghabisi semua musuh di sana. Setelah itu ia pun minum arak sehingga ia mabuk dan tidak sadarkan diri. Saat sudah terbangun, ia berada di sebuah gubuk milik seorang wanita yang bernama Heyun yang menyelamatkannya. Namun, musuh Suantong berhasil mengejar dan hendak membunuhnya. Karena kondisi terdesak, ia terpaksa melawan musuhnya saat ini dan membawa Heyun pergi dari sana agar tidak terjadi apa-apa kepadanya. Singkat cerita, Santong kembali ke rumah dan ia seketika menyukai Heyun, padahal saat ini ia memiliki seorang istri.
perubahan sikap Santong membuat istrinya yang bernama Sangria menaruh kecurigaan. Sesaat ia menemukan sebuah lukisan wajah perempuan. Ia pun mencari perempuan tersebut. Di saat berhasil menemukan wajah yang mirip dengan lukisan tersebut, ia pun seketika menyerangnya. Heyun mengaku kalau ia bukanlah selingkuhan Santong karena ia baru pertama kali bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Santong datang ke sana dan meminta izin kepada istrinya agar mau dimadu karena ia ingin menikah dengan Heyun. Tentu saja Heyun menolak akan hal tersebut, namun karena Santong gilanya sudah kumat, ia pun menarik Heyun agar segera menikah dengannya. Saat di malam harinya, pernikahan hendak dilangsungkan. Heyun memohon kepada Sangria agar membatalkan pernikahan ini karena ia tidak mencintai Santong. Akhirnya di saat pernikahan hendak digelar, Santong menghampiri Heyun. Namun ternyata bukan Heyun di sana, melainkan istrinya sendiri. Sang istri berkata kalau Heyun sudah pergi dan tidak mau menikah dengannya. Sontak, Santong gilanya kumat lagi dan mengamuk seperti orang gila. Keesokan harinya, Luzan di saat itu tiba-tiba diserang oleh seseorang yang hendak membunuhnya. Ia pun bertarung melawannya dan tidak sengaja membunuh pria tersebut. Ternyata pria itu sengaja disuruh oleh Limocho untuk menyerangnya dengan tujuan agar Luzan semakin kuat dan berani untuk membunuh seseorang. Luzan tentu saja sangat marah kepada istrinya. Ia memang ingin menjadi kuat, namun ia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Karena kesal, Luzan pergi dari sana. Saat berada di pasar, ia pun mabuk-mabukan dan membuat kegaduhan. Untung saja Heyun menghentikannya dan membuatnya sadar kembali. Karena merasa bersalah atas apa yang ia buat, Luzan bersedia membantu pekerjaannya. Mereka berdua pun memetik tanaman obat yang dimana Heyun ini merupakan seorang tabib. Saat sedang berjalan, Heyun hampir saja terjatuh. Luzan yang membantunya tidak sengaja mencium keningnya. Mulai dari sinilah perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Luzan merasakan kalau Heyun lebih normal dari istrinya saat ini yang gila membunuh. Lalu keesokan harinya, Luzan dikejutkan akan kehadiran Heyun di rumahnya. Limocho berkata ia sengaja menangkap wanita tersebut untuk menemani Luzan berlatih bela diri. Apabila Luzan tidak berlatih sungguh-sungguh, maka ia akan membunuh wanita itu. Memang sakit Limocho nih. Setelah itu, Luzan meminta Heyun untuk segera pergi dari sana. Namun Heyun berkata ia saat ini menyukainya dan ia akan pergi asalkan Luzan mau ikut bersamanya. Luzan yang saat ini juga menaruh hati kepadanya akhirnya membuat misi pelarian dan berniat pergi jauh meninggalkan Limocho. Singkat cerita, Limocho menunjukkan hasil menjahitnya kepada Luzan. Namun Luzan terus saja diam tanpa berkata apa-apa. Lalu tak lama kemudian, Heyun datang ke sana sambil menodongkan senjata. Ia meminta Luzan untuk dilepaskan karena Limocho tidak pantas menjadi istrinya. Heyun dengan sengaja menodongkan senjata itu tepat di leher Luzan, yang membuat Limocho mau tidak mau membiarkan mereka berdua pergi. Saat di malam harinya, mereka pun berhasil pergi jauh dan berniat akan menikah di suatu tempat agar tidak dikejar lagi oleh Limocho. Di saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Limocho ternyata berhasil mengejar mereka berdua. Heyun dikala itu berhasil disandra. Luzan lalu melepaskan anak panah tepat di tubuhnya. Melihat hal tersebut, Limocho menjadi murka kepada suaminya sendiri yang meninggalkan dirinya demi wanita lain.
Tak lama kemudian, Santong datang ke sana, ia pun hendak menyelamatkan Heyun. Namun Heyun berkata kalau ia saat ini hendak menikah dengan Luzan. Sontak ia menjadi marah dan hendak membunuh Luzan. Melihat hal itu, Limocho juga menyandra Heyun. Apabila Santong berani membunuh suaminya, maka ia akan membunuh Heyun. Untung saja seorang guru tua lewat di sana dan menghentikan semuanya itu dan menyelamatkan Luzan bersama Heyun. Santong, 两厢情愿，你既已有三，大胆，敢与 Limocho yang mencoba menyerang guru tua itu berhasil dikalahkan, yang dimana guru tua ini lebih jago dan hebat dalam ilmu bela diri. 我心心念念为他，他 Oleh karena itu, Limocho yang tak ada pilihan memilih mengalah. Sebelum ia pergi, ia bersumpah 10 tahun lagi ia akan mencari Luzan beserta Heyun dan akan membunuh mereka berdua. Ternyata guru tua tersebut merupakan guru dari Santong dan Sanria. Mereka berdua pun diajak pergi dari tempat tersebut. Santong yang masih tidak terima, mau tidak mau menuruti perkataan gurunya. Di lain tempat, Limocho yang hendak kembali ke sekte makam kuno dilarang masuk oleh gurunya sendiri karena Limocho telah melanggar peraturan. Siapapun yang keluar dari sekte makam kuno, maka mereka tidak akan boleh kembali dan diusir secara tidak terhormat. Sekte makam kuno memiliki pedoman, yaitu melarang siapa saja untuk keluar dan berhubungan dengan seorang pria karena sekte makam kuno merupakan perguruan untuk menjadi seorang biksu. Limocho akhirnya pergi dari sana. Lung yang berada di sana berjanji kepada sang guru kalau ia tidak akan seperti kakak seperguruannya dan akan tetap berada di sekte makam kuno apapun yang terjadi. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, kini Limocho berubah menjadi beringas. Ia pun mengangkat seorang wanita yang bernama Lingbo untuk menjadi muridnya. Di sini Limocho tidak segan-segan menghancurkan apapun yang ada tulisan nama Yuan. Bahkan kapal di sana ia hancurkan sambil berkata ia tidak suka ada nama Yuan karena suaminya yang telah mengkhianatinya bernama Luzan Yuan. Kegilaan yang dilakukan oleh Limocho telah terdengar oleh pemimpin sekte Quanzhen. Saat ini, sekte Quanzhen dan sekte makam kuno saling bersahabat. Karena Limocho berasal dari sekte makam kuno, pemimpin sekte Quanzhen memerintahkan salah satu muridnya untuk pergi ke sekte makam kuno untuk memberitahukan kegilaan yang telah dilakukan oleh Limocho. Di waktu bersamaan, Limocho kembali lagi ke sekte makam kuno dan memaksa masuk ke dalam karena ia mengetahui kalau gurunya telah meninggal. Ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun sayang, ia dihalang untuk masuk dan diserang oleh Lung, adik seperguruannya sendiri yang kini telah tumbuh dewasa. Namun apesnya di sini, murid dari sekte Quanzhen yang bernama Zibing bertemu dengannya. Zibing mengutarakan maksud kedatangannya saat ini untuk bertemu dengan pemimpin sekte makam kuno untuk menyampaikan kalau Limocho telah membuat keonaran. Setelah berbicara panjang lebar, ia pun akhirnya tahu orang di hadapannya adalah Limocho. Alhasil ia pun hendak dibunuh. Lung segera keluar dan berhasil menghentikan Limocho. Bahkan di sini, Lung jauh lebih hebat dari kakak seperguruannya sendiri.
师姐，你不要再回来。 Limocho yang tidak ada pilihan akhirnya pergi dari sana. Sedangkan Zibing jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Lung. 你们刚才的话我已听见，不用你们操心。